Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis proposal yang sudah saya buat, yaitu bakso goreng dul. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Arif Maulana SEMM dan disusun oleh saya sendiri, Dwi Mutia Herawati, dengan NIM 23005056 dari Departemen Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyelesaikan proposal ini. Atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul Perencanaan Bisnis Bakso Goreng Dul tepat waktu. Saya berharap agar proposal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arif Maulana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait bidang yang ditekuni penulis. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, saya sudah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki sehingga dapat sesuai dengan baik, dan oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan proposal ini. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Bakso goreng merupakan makanan hasil olahan dari daging, baik itu dari daging sapi, kerbau, domba, kambing, dan ikan. Bakso ini sudah dikenal dan disukai oleh masyarakat luas, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, karena bakso mempunyai rasa yang enak dan gurih yang khas. Seringkali dijadikan lauk pada saat makan nasi, bisa juga dimakan untuk pendamping atau pelengkap makanan lain, atau dijadikan sebagai cemilan. Pembuatan bakso pada prinsipnya sangat mudah dan sederhana, dan bahan yang diperlukan untuk membuat bakso mudah ditemui sehingga dapat dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan lingkup industri kecil yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan menambah jumlah wirausahaan dalam pengelola hasil ternak dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya peternakan sehingga menaikkan ekonomi daerah. Selain rasanya yang enak, bakso ini tentunya juga banyak mengandung protein dan lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Sekarang ini di sekitar Kota Padang, khususnya di daerah Air Tawar, sudah banyak kita temukan pedagang-pedagang bakso keliling dengan rasa yang bervariasi. Maka dari itu, saya ingin menghasilkan produk olahan yang berbeda dengan produk lain. Dilihat dari tekstur luar, bakso yang besar menyerupai bola tenis itu yang menjadi hal pokok utama produk ini, agar bisa menarik pembeli untuk mencoba dan mengemari bakso goreng. Selanjutnya, visi dan misi. Visi memberdayakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi. Lalu yang kedua, menjadi insan yang berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu misi, menumbuhkan semangat berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan baru. Sasaran produk ini yaitu pasar tradisional, masyarakat dan mahasiswa, kantin sekolah, pinggir jalan, pantai, taman, dan tempat rekreasi lainnya. Tujuannya yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, melatih kemandirian dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan membuka lapangan pekerjaan. Bab 2. Pemasaran dan pelayanan kepada konsumen. Gambaran lingkungan usaha dan penilaian terhadap pasar. Lingkungan usaha saya ini pada umumnya adalah di sekitar Kota Padang, tepatnya Padang Utara dan sekitarnya, yang dipasarkan keliling dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Tempat pembuatan bakso ini di rumah yang beralamat Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Produk yang kami buat adalah bakso goreng yang terbuat dari daging sapi, tepung tapioka ditambah dengan bumbu-bumbu dan juga bahan-bahan yang aman. Konsumen bakso ini adalah semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mengelompokkan konsumen atau pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berikut. Yang pertama, pelanggan tetap, pelanggan atau konsumen yang selalu membeli produk ini secara rutin. Lalu yang kedua, pelanggan biasa atau tidak tetap, yaitu pelanggan yang memiliki produk insidental. Dekatnya tempat usaha dengan konsumen sangat membantu kami di dalam memasarkan bakso goreng ini, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan usaha dan pemasaran yang lebih luas lagi.
B. Rencana pemasaran. Harga produk ini ditentukan berdasarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan, yaitu meliputi biaya bahan baku, juga mempengaruhi harga produk. Dan produk yang kita buat ini tahan lama sekitar 5-7 hari, yang disimpan dalam ruang pendingin. Pemasarannya adalah sekolah, lingkungan kampus, taman bermain anak-anak, dan tempat-tempat objek wisata lainnya yang ada di sekitar Kota Padang. Bab 3. Proses produksi. A. Lokasi usaha. Tempat usaha membuat bakso di rumah yang bertempat tinggal di Patenggangan Gang B1 nomor 4J Kecamatan Padang Utara Kota Padang. B. Bahan dan alat. 1. Bahan: daging sapi, kerbau maupun domba atau kambing dan ikan. Lalu tepung tapioka atau aren atau sagu dan tepung terigu. Bumbu-bumbu seperti bawang putih, merah, bawang goreng, merica, garam, bumbu penyedap, dan lain-lain. Ya, dan selanjutnya yaitu telur ayam. Lalu yang kedua, alat. Alat-alat kita memakai pisau 4 buah, baskom 3 buah, panci stylus 2 buah, timbangan 2 buah, kompor hock 5 buah, blender 2 buah, lalu kukusan 2 buah. C. Tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, kira-kira 6 orang. Dengan tenaga kerja yang hanya sedikit ini tidak mengurangi niat untuk berproduksi yang optimal. D. Proses produksi atau cara pembuatan. Proses produksi atau cara pembuatan bakso goreng daging dan ikan ini melalui beberapa tahap sebelum menjadi produk jadi, seperti bakso goreng daging atau ikan. Tahap-tahap pembuatan bakso tersebut adalah: tahap pertama yaitu ikan atau daging yang sudah difilet dan dipisahkan dari duri, kepala, ekor, dan tulang, kemudian dicuci. Lalu daging ikan dan daging sapi selanjutnya digiling atau dilumatkan, setelah itu dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan sampai bumbu benar-benar merata dalam adonan. Dalam penggilingan ini jangan lupa ditambahkan tepung tapioka dan es batu. Tujuannya untuk menambah air dalam adonan sehingga adonan tidak kering selama proses penggilingan. Selanjutnya tahap kedua. Selesai penggilingan, adonan bakso dibuat bola-bola kecil. Lalu dalam pencetakan itu dapat menggunakan tangan dibantu sendok atau menggunakan mesin pencetak. Setelah itu, siapkan panci untuk merebus adonan. Dalam perebusan ini tidak diperlukan air yang banyak, secukupnya saja. Pada waktu perebusan, suhu air harus 80 derajat air rebusan, belum mendidih. Proses ini bertujuan agar diperoleh pemasakan bakso bola ikan atau daging yang merata. Perebusan bola bakso dilakukan kurang lebih 15 menit atau apabila bola bakso sudah mengapung di permukaan air. Itu tandanya bakso sudah matang, lalu diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Baiklah, selanjutnya tahap ketiga. Setelah bakso ikan atau daging dingin dapat ditusuk dengan satu tusukan berdiri 4 butir bakso per tusuk. Lalu tahap keempat, bakso yang telah ditusuk tadi sebelum dijual ke konsumen digoreng terlebih dahulu dengan dicampurkan ke dalam telur. Setelah digoreng, bakso dibumbui dengan saus dan kecap. Bakso siap dikonsumsi oleh konsumen. Yaitu selanjutnya kita beralih ke poin E, kapasitas produksi. Produksi bakso ikan ini diproduksi setiap hari. Dalam sekali produksi membutuhkan 25 kg ikan dan 25 kg daging sapi, tepung tapioka, garam secukupnya, bawang putih 2 kg, bawang merah 2 kg, merica dan es batu secukupnya, serta menghabiskan 10 liter minyak tanah. Selanjutnya bab 4, kebutuhan penambahan modal. Pada tabel A, bahan baku dan pendukung. Jenis bahan baku yaitu ada ikan layaran, daging sapi, tepung tapioka, bawang putih, bawang goreng, minyak goreng, merica, garam, saus, tusuk sate, minyak tanah, plastik asoy, plastik putih setengah kilogram, kecap, dan tahu goreng. Nah, di sini udah ada jumlahnya, yaitu untuk daging masing-masingnya yaitu 25 kg dengan harga yang tentu saja berbeda. Dapat dicermati pada tabel-tabel tersebut. Lalu selanjutnya begitu pula pada peralatan, sudah disediakan berbagai macam peralatan beserta dengan jumlah barang dan harga satuan, lalu ada juga total belanjanya. Jumlah modal yang dibutuhkan. Nah, dari keterangan di atas, bahan baku dan pendukung selama 1 bulan yaitu selama 25 hari berkisar 96 juta. Lalu peralatannya yaitu sekitar 276.890.000. Jadi jumlah total kebutuhan modal yaitu 372.890.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu penutup. Demikian proposal ini kami susun sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan untuk pengembangan usaha industri rumah tangga bakso goreng Endul. Semoga proposal ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kami, khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan motivasi bagi masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan, sehingga tidak perlu mencari lowongan pekerjaan tetapi membuka lapangan pekerjaan. Penulis yakin masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan proposal ini, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan proposal ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.